Assalamualaikum, saya Bu Lina. Saya Atika. Nama saya Faizatur Rahma. Nama saya Ani. Nama saya Ibu Astri. Saya Ibu Yedi. Saya dengan Pak Khairil. Fitriatul Husna. Pertama saya kenalnya dengan Pak Arif. Dilihat statusnya Pak Arif, Al-Inayah lengkap sekali. Dari visi misinya juga bagus. Tujuannya utama karena memang TK-nya itu memang TK Muslim. Di sini itu kelasnya eksklusif, jadi satu kelas cuma ada 15 orang anak. Terus mengedepankan akhlak, Al-Quran, iman, dan adab. Jadi kalau diistilahkan gitu paket lengkap dan komplit. Karena visi misinya jelas, programnya jelas, tertata. Jadi saya tertarik untuk menyekolahkan anak saya ke Al-Inayah. Saya lihat brosurnya kan Pak pertama. Nah, brosurnya visi misinya bagus banget. Setahu saya kan dapat informasi dari orang kita. Istri saya yang bermaksud dengan saya, maksudnya kalau Al-Inayah ini lebih ke agamanya lebih bagus maksudnya. Karena untuk lebih mendalami agama Islamnya dan untuk tahfiznya itu di sini sepertinya lebih bagus seperti itu. Jadi ya saya memasukkan Fiza ke sekolah Al-Inayah. Ini Azza ini kan anak saya yang nomor 3. Berarti anak saya yang nomor 1, 2 nggak ada di Al-Inayah, soalnya kan masih baru. Saya menemukan sekolah yang lengkap di sini di Al-Inayah. Terus saya mikir kalau misalkan diteruskannya di sekolah lain yang bukan non muslim yang banyak gitu ya, maksudnya bukan mayoritas ya, yang umum, sayang sekali hafalannya, ngajinya. Jadi ya utamanya gitulah intinya. Pertama itu karena muridnya hanya terbatas, itu yang paling dominan untuk memilih. Jadi anak lebih fokus untuk belajarnya, nggak terlalu banyak murid, jadi anak-anak juga menerima materinya juga lebih cepat. Saya ingin anak saya sekolah yang banyak agamanya, terutama itu. Terus di Al-Inayah ini paket lengkap. Dapat ilmu juga dapat akhlak. Nah, jadi di sini anak mendapat ilmu supaya anak itu pinter. Pendidikan akhlaknya juga diutamakan. Itu supaya anak menjadi benar. Jadi anak nggak cukup pinter aja, anak harus pinter dan benar. Orang berilmu supaya pinter dan berakhlak supaya benar. Dan itu ada paket lengkap hanya di Al-Inayah. Programnya ya, jadi mengutamakan adab, Quran, dan iman. Itu yang saya nggak pernah tahu di sekolah lain seperti itu, nggak pernah tahu. Menurut saya yang menarik, tidak ada PR. Tidak ada uang saku, nomor 2. Yang ketiga, untuk 3 tahun pertama anak diajari iman dan akhlak. Nah, itu pondasi yang pertama untuk bekal masa depan. Karena sekarang untuk masa sekarang kan banyak anak-anak yang berilmu tinggi, imteknya tinggi, hafalan Al-Qur'annya banyak, tapi krisis di akhlaknya. Jadi saya kurang tertarik. Jadi saya tertarik di Al-Inayah karena program dasarnya iman dan akhlak. Adablah istilahnya. Soal baca Al-Qur'annya itu, menghafal surat-surat itu, sama mengaji kan, ngajinya itu yang saya suka. Program-programnya sih Pak, jadi programnya kalau saya lihat dari sekolah-sekolah lain itu kan minimal hafal juznya kan cuma 1 juz. Kebetulan juga di Al-Inayah ini kan 3 juz, jadi lebih bagus lah. Untuk program-program yang lain sih kayak misalkan untuk adab dan ininya sih kayak adab-adab lebih dipelajari, jadi lebih tahu anak ini harus gimana sama orang tua, sama guru, sama teman, jadi dia lebih mengerti. Yang saya sangat suka itu dalam bentuk dalam hal
Al-Quran. Luar biasa ya. Yang disukai dari Al-Inayah itu pertama, untuk bayarnya itu agak jangkauannya agak lumayan lah kalau menurut saya. Targetnya bisa hafal 3 juz, yang dekat rumah juga. Masih satu yayasan sama TK-nya Tisa yang sebelumnya jadi Nurul Jannah gitu. Karena Inayah ini masih satu yayasan sama TK Nurul Jannah, jadi visi misinya masih sama. Jadi apa yang sudah diajarkan di TK itu masih berlanjut diterapkan di SD Al-Inayah. Dari segi Al-Quran, akhlakul karimahnya, tahfidnya juga gitu. Yang pertama ya dari segi Al-Qur'annya itu tadi, dari tahfiznya sendiri itu. Kemudian kurikulumnya itu enggak yang terlalu membebani anak-anak di usianya yang masih belum saatnya, masih dini seperti itu. Cara ngajinya, hafalannya udah bagus banget. Insya Allah semoga walaupun masih ada lah kadang-kadang yang mungkin agak susah ya, adaptasi hafalan yang seminggu sekali ya biasanya harus setor, tapi ya alhamdulillah lumayan lah, tapi sudah lumayan lah daripada yang lain-lain. Alhamdulillah banyak kemajuan, terutama untuk sholat subuh. Jadi dia dibangun itu nggak rewel, langsung bangun. Terus untuk ketika ada menunjuk dengan jari jempol, ketika bersalaman dengan orang yang lebih tua dia menggunakan 2 tangan. Terus ketika makan dan minum dia posisi duduk. Alhamdulillah dia sekarang sudah jus 30 kan, sudah drill, sudah hatam, sudah sampai anas. Jadi sekarang proses drill. Dia lebih mau belajar lah untuk menghafal surat-surat itu terutama. Terus yang kedua itu kayak berbicara sama orang tua, cara-caranya dia tuh lebih mengerti sekarang. Untuk sholatnya dia lebih ya hampir rutin lah, belum 100%, cuman udah ada kemajuan. Perkembangannya sih jelas ya Pak, jelas kelihatan. Jadi dari sebelum dia masuk sekolah sampai dia udah sekolah di sini, jadi seperti misalkan salim ke orang tua atau ngomong sama orang yang lebih tua, atau cara salimnya jadi lebih sopan. Jadi kalau misalkan kayak ada tamu gitu, kadang bilang, oh kok sopan sekali cara salimnya, beda sama anak yang lain, biasanya kan cuma pakai 1 tangan, kalau ini kan dia pakai 2 tangan. Jadi diterapkan lah apa yang diajarkan di sekolah, di rumah. Nah, sekali perkembangannya juga luar biasa ya menurut saya, luar biasa. Artinya dia sudah bisa menghafal ayatnya sampai berapa ayat itu sudah. Iya, juz 30 ya. Yang kedua dalam belajar membaca menulis juga sudah saya anggap luar biasa, dan kemampuan dia saat ini luar biasa, sudah luar biasa banget. Kalau untuk perkembangan sih yang pertama kan di usianya yang masih dini itu dia sudah mulai belajar untuk sholat seperti itu. Nah itu yang ya bagus itu loh untuk pendidikannya. Sangat bagus kalau orang nggak tahu memang menganggap Al-Inayah sebelah mata, tapi kalau sudah tahu pastinya dia menyesal kalau nggak dimasukkan di Al-Inayah, pastinya seperti itu. Soalnya anak itu beradab, juga beriman dan berilmu. Di sini yang ditemukan saya hanya di sini aja. Anak saya yang 1, 2 ya bagus juga, cuman nggak seperti di Al-Inayah. Dan ini sudah saya rasakan. Sekarang kan sudah jalan 6 bulan anak saya di sini, dan itu saya rasakan sekali perbedaan antara anak saya sekolah di sini di Al-Inayah dan sekolah lainnya sangat berbeda. Saya merasakan seperti anak saya ini dicuci otak sekali di Al-Inayah. Untuk semester ini, Masya Allah, Latisa sudah rutin, sholat subuhnya rutin, istimanya juga rutin, terus hafalannya sudah mendekati juz 30, adabnya kayak salim, mengucapkan salam, pamit sama kedua orang tua gitu,
sudah banyak perubahan sekali, bisa dilihat dan alhamdulillah dan masya Allah banget. Dia lebih baik ya. Subuhnya bangun subuhnya. Iya, biasanya dibangunin itu gitu ya, namanya juga anak-anak. Tapi alhamdulillah karena sekarang kan di absen ya, ada dicentang kalau misalkan dia bangun, iya bangun subuh. Terus duhurnya sudah di sini, asar itu sekarang ditambah kayaknya tugasnya untuk asar, salat asar. Itu juga ya alhamdulillah sebelum ngaji dia tak bangunin buat salat asar. Lebih baik ya insya Allah. Adabnya kalau nunjuk sudah pakai enggak pakai telunjuk lagi, pakai jempol, bilang terima kasih, permisi, kayak gitu sudah melekat lah insya Allah sehari-harinya. Kecil seperti itu aja. Kalau bangun subuh itu kaget loh Pak Joko, Pak Anto, Kak Ede nggak sholat langsung kaget sambil membawa sandal tuh sambil merem loh, seperti itu loh. Al-Inayah mencuci otak anak saya. Iya bener loh Pak Anto, bener-bener seperti itu loh. Bener-bener saya rasakan akhlak anak saya, adabnya, gimana caranya sama orang tua, sama yang lebih muda, gimana cara salim yang benar, gimana cara menunjuk yang benar. Hal kecil kan itu, tapi kalau bukan dari dini kita menanamkan, susah nanti besarnya. Seperti itu aja. Seperti kakaknya enggak pakai jilbab gitu ya, keluar dimarahi, Kak auratnya kelihatan. Nah, seperti itu kan hal kecil. Masa nanti umur 17 tahun baru anak kita pakai jilbab? Nah, seperti itulah. Di Al-Inayah itu sudah ditanamkan, sudah dicuci otak seperti itu di Al-Inayah. Sangat-sangat layak untuk direkomendasikan, karena prospeknya kalau kita jangan melihat bangunan dulu ya. Kalau untuk bangunan itu otomatis bertahap, pasti bertahap. Tapi untuk prospek visi dan misinya kan jelas. Nanti kedepannya anak dibawa kemana, anak di tahun kedua nanti ajarannya apa, di tahun kedua visi misinya jelas, program-programnya jelas dan tercapai menurut saya sesuai dengan yang dituturkan ketika saya pendaftaran di awal. Layak, bagus sekolahnya, pendidikannya juga bagus, gurunya juga alhamdulillah ramah sama anak-anak, perhatian juga. Itu Iya dong, harus insya Allah ya. Semoga ya, semoga dapat izin segera legal, segera banyak teman-temannya, nanti semakin banyak teman-temannya Nara. kalau sekolah di negeri kan agamanya mungkin 1 minggu 1 kali, kan ini setiap hari. Nah, itu yang kepengen. Justru saya nanti kalau ada anak-anak teman saya yang ingin masuk sekolah berikutnya ya, tahun ini saya akan konfirmasi atau akan saya informasikan mengenai Al-Inayah, biar nanti perkembangan anaknya itu agama ya, secara religius nanti luar biasa. Sangat layak, harus. Makanya saya kenapa Al-Inayah ini bagus, kenapa kok, apakah ini kurang gencar itunya, promonya. Emang loh kan sudah punya Nurul Jannah, seharusnya anak Nurul Jannah setidaknya 50% bisa masuk ke Al-Inayah. Kenapa hanya 1, 2, 3? Apa kurang gencar promosinya? Bagus banget loh. Kalau nggak tahu orang pasti memandang sebelah mata, soalnya dilihat dari fisiknya, masih bangunan fisiknya masih belum lengkap, tapi hasil anaknya nanti ibu-ibu bisa merasakan bahwa Al-Inayah ini is the best. Sudah nggak ada sekolah di sini. Ya kalau saya rasa bukan sombong ya, murah lah, murah, lengkap. Di sini anak kita mendapatkan ilmu, iman, akhlak, adab, sudah dapat semua, sudah paket lengkap. Kalau saya rasa ya dengan harga sekian Al-Inayah sangat murah. Seharusnya tahun depan Al-Inayah harus mendapatkan murid lebih banyak. Seharusnya, soalnya memang Al-Inayah ini bagus banget. Sudah saya rasakan anak saya seperti apa di rumah. Di rumah aja yang nyapu anak saya yang kecil loh. Azza itu loh, kakaknya yang kelas 6 aja belum bisa nyapu seperti di sini. Bukan Al-Inayah itu ngajarin anak harus nyapu, bukan. Kan itu hanya salah satu tanggung jawab. Itu aja. Enggak. Dia bisa menata sandal, itu sudah, oh ada sandal berantakan. Anak saya yang sekolah bukan di Al-Inayah nggak bisa seperti itu, nggak bisa punya kira-kira seperti itu. Sekolahan ini sangat layak untuk direkomendasikan
Dan monggo yang mau daftar bisa ke TK Al Inayah atau tanya-tanya bisa ke saya. Rekomendasi sih Pak, saya rasa juga bagus sekolahnya. Jadi kalau misalkan mau ada orang tua yang mau masukkan anaknya ke sini juga saya rasa nggak rugi, nggak salah juga kalau misalkan mau masuk ke sini. Bagus lah kalau menurut saya.